Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi ya sama aku di channel YouTube aku, Tasya Eds. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga sehat-sehat ya. Nah, alhamdulillah nih aku bisa share lagi rutinitas aku di pagi hari. Nah, kalau pagi-pagi openingnya pasti selalu di dapur ya teman-teman. Gak lain gak bukan beres-beres dapur atau enggak masak bikin sarapan. Ini tuh aku lagi ngerebus telur puyuh untuk dimasak, tapi sambil nunggu telur puyuhnya matang, aku mau sambil beres-beresin belanja bulanan. Jadi kemarin tuh aku belanja bulanannya di grosir aja ya, karena masih ada belanja bulanan yang kemarin. Jadi belanja bulanannya tuh cuman sedikit aja. Ya seperti biasa kalau belanja bulanan pasti selalu ada tisu, pembalut, soklin lantai, kopi, emih-emihan. Nah itu pasti nggak pernah lupa. Dan kalau belanja di grosiran tuh harganya lebih murah ya teman-teman. Apalagi kalau kita belanjanya banyak, masuknya harga grosir. Kayak aku nih kan beli mie ya, kalau beli lebih dari 5, minimal 5 piece mie Indomie itu harganya jadi 2.500-an satunya. Nah ini aku juga beli bumbu instan. Ini tuh aku baru nyobain, gak tahu deh merek apa, lupa ya. Ini tuh aku beli bumbu instan seblak dan telur balado. Harganya tuh 5.500-an. Aku nggak tahu sih ya rasanya kayak gimana karena baru nyobain, belum dimasak juga. Alhamdulillah bulan ini aku nggak beli beras ya teman-teman, karena bulan kemarin pas THR cair aku tuh langsung ngeborong beli beras di Superindo. Kebetulan lagi ada beras bulog yang dari pemerintah itu ya, harganya 5 kilo itu 54.000. Maksimal satu orang cuman bisa beli 10 kilo. Jadi aku beli aja deh mumpung ada uangnya. Karena sekarang harga beras masih pada mahal ya teman-teman. Terakhir aku lihat-lihat di pasar, harga jual 1 kilonya tuh ada yang 14.000, ada yang 15.000. Nah kalau di swalayan yang kemasan 5 kilo itu ada yang 75.000 atau 80.000, gimana mereknya. Ya walaupun beras bulog yang aku beli itu nggak terlalu bagus banget ya, karena kan murah juga berasnya. Gak apa-apa, yang penting berasnya nggak ada batu, nggak ada padi, terus nggak bau apak. Aku dan pas suami sih cincai, kita mah makan-makan aja. Yang penting kita masih nemu nasi itu udah alhamdulillah banget. Oh ya, sekarang harga jual gula pasir tuh jadi naik ya. Biasanya kan 16 ribuan tuh 1 kilonya. Nah pas kemarin aku belanja bulanan, terus lihat-lihat gula pasir sekarang tuh jadi 17.500 ya. Nah kalau di kota kalian gimana nih? Udah pada naik atau belum? Nah untuk nyimpen belanja bulanan kayak minyak goreng, tepung terigu, mie-mihan, itu aku simpennya di kotak kontainer yang besar. Terus aku simpennya di kolong dapur, karena dapur aku kan minimalis ya, jadi nggak bisa ada banyak rak. Makanya aku manfaatin kotak kontainer yang besar aja biar muat banyak. Nah gimana nih teman-teman dan bunda-bunda, udah pada belanja bulanan atau belum? Mungkin ada yang memilih belanja itu 1 minggu sekali, per 2 minggu sekali, atau ada juga yang kayak aku ya belanjanya 1 bulan sekali. Atau mungkin ada juga yang belanja itu tergantung stok yang habisnya aja. Nah kalau teman-teman kira-kira tim yang mana nih? Boleh ya sharing di kolom komentar. Kalau aku sih tim yang belanja itu 1 bulan sekali ya, karena biar berhemat. Soalnya aku dan pas suami tuh suka banget jajan teman-teman. Jadi kalau kita misalnya belanja 2 minggu sekali atau 1 minggu sekali, kayaknya malah lebih boros di jajan ya daripada belanja. Nah jadinya kita belanja 1 bulan sekali aja. Oke, udah selesai ngeberesin belanjaannya. Ini tuh aku lanjut lagi ngebersihin wadah untuk nyimpen centong-centong. Soalnya udah kotor banget, kayak banyak item-item gitu ya di wadahnya. Dan mumpung aku juga lagi rajin teman-teman, jadinya aku cuci aja deh. Karena kalau aku lagi nggak rajin, moodnya lagi nggak bagus, boro-boro untuk ngebersihin wadah kayak gini ya, untuk masak aja tuh males banget. Ya namanya juga perempuan ya, kadang-kadang moodnya tuh up and down. Kadang-kadang rajin banget, kadang-kadang juga bisa males banget. Di
Di dapur kontrakan aku tuh lumayan lembab banget teman-teman, karena nggak masuk cahaya matahari sama sekali. Jadinya gelap banget ya. Jadi kalau aku mau beraktivitas di dapur tuh harus nyalain lampu terus, dan ventilasi udaranya juga kurang. Jadi kalau aku lagi masak, udaranya tuh ya nguplek aja di dapur. Jadi di dapur aku tuh sering ada banyak banget totol hitam gitu. Mungkin karena lembab juga ya, makanya harus sering dielapin biar bersih lagi. Saking lembabnya, aku tuh pernah kelupaan nyimpen tomat di dapur. Terus lama-lama pas aku lihat tomatnya tuh jadi banyak banget belatung dan busuk teman-teman. Aku aja sampai merinding ya ngebersihinnya, karena belatungnya tuh bener-bener banyak banget, terus menyebar kemana-mana sampai ke rak juga. Kayaknya enak ya kalau punya dapur yang jendelanya tuh bisa dibuka tutup gitu. Jadi kalau lagi masak kita buka biar baunya tuh nggak nyebar kemana-mana. Soalnya nggak enak ya kalau kita lagi goreng ikan asin misalnya, baunya tuh suka sampai ke kamar, sampai ke depan juga. Dan kalau ada jendela yang bisa dibuka tutup di dapur tuh jadi enak ya, udaranya tuh seger, sirkulasi udaranya bisa keluar masuk. Nah ini aku lagi ngelap-ngelapin tembok di dapur karena ada banyak banget item-item. Aku semprotin pakai celing biar cepat bersih, karena kalau cuman pakai lap yang dibasahin aja kadang suka nggak bersih. Oh iya, waktu itu ada yang pernah nanya, aku ngontrak di sini tuh biaya sewanya berapa per bulannya. Jadi waktu tahun 2023 di sini masih 700 ya per bulannya. Nah, pas 2024 naik deh jadi 800. Tapi menurut aku segini sih lumayan ya. Rumahnya juga nggak terlalu kecil banget karena udah ada kamar mandi, dapur, dan ada ruang tamu juga. Terus kan di sini tuh masuknya udah kota Bandung ya teman-teman, pasti pada mahal-mahal. Sebelum aku nemu kontrakan ini kan aku nyari-nyari dulu tuh, itu emang pada mahal-mahal. Sepetak aja tuh ada yang 800. Kalau yang ada kamarnya itu rata-rata 1 juta. Jadi ya udah deh, kita nggak pikir panjang, langsung kita nempatin kontrakan ini. Nah dapurnya udah bersih, jadi enak kan ya dilihatnya. Nah lanjut lagi, sekarang aku mau mulai memasak seperti biasa ya. Aku kalau masak satu menu aja untuk satu hari. Kali ini aku mau masak sambal goreng kentang, campurannya pakai telur puyuh. Ini kentangnya aku cuman pakai 3 aja. Aku potong kecil-kecil, terus dicuci, terus digoreng deh sampai garing. Tadinya dari semalam aku tuh udah kepikiran pengen masak ayam rica-rica atau ayam di bumbu cabai hijau kayak masakan Padang gitu loh teman-teman. Karena di freezer aku punya ayam gak dimasak-masak terus. Tapi pas ditanya ke pas suami ternyata gak di ACC. Pas suami lagi bosen sama ayam. Ya udah deh, requestnya minta dimasakin sambal goreng kentang pakai telur puyuh. Jadinya aku masakin aja daripada nggak dimakan ya. Tapi aku lebih suka kalau pas suami request kayak gini daripada setiap aku tanya mau dimasakin apa, jawabnya terserah, bebas, tapi malah nggak dimakan. Begini aja ya teman-teman rutinitas aku di kontrakan, gak jauh beda sama teman-teman di rumah. Kalau nggak masak ya beberes gitu aja deh pokoknya. Nah biar teman-teman gak bosan, jadi sekarang aku upload videonya tuh diseling ya. Hari ini upload, besok enggak, terus lusa upload video lagi. Karena aku aja kadang suka bosen ya teman-teman kalau rutinitasnya gitu-gitu terus. Apalagi aku kan jarang keluar, lebih seringnya berkegiatan di dalam rumah. Nah kalau keluar tuh kalau misalnya pas suami ngajakin jajan atau ngajakin pergi kemana, atau misalnya belanja, nah baru deh berkegiatan di luar. Selebihnya di dalam rumah aja. Oke, balik lagi ke masakannya. Tadi aku udah masak dulu bumbu blendernya sampai mateng ya, biar nggak bau langu atau kerasa pahit. Soalnya kan kalau masak balado tuh lebih banyak cabenya. Tadi aku pakai cabai keriting dan juga cabai domba yang lumayan banyak biar pedas. Nah udah itu ini aku tambahin pete. Tadi ada 3 papan pete lagi, tapi petenya tuh udah pada busuk gitu teman-teman, karena aku kelupaan nyimpennya kan di dapur ya. Jadinya yang kepake cuman sedikit aja.
Nah, ini kegiatan aku di malam harinya. Tadi pas-pas suami pulang kerja, tiba-tiba ngajakin kita pergi ke Summarecon Mall. Aku sih seneng aja ya teman-teman, walaupun gak belanja-belanja. Yang penting aku bisa keluar rumah tuh udah healing banget buat aku. Nah, jadi Summarecon Mall tuh baru banget dibangun dan ini mall terbesar yang ada di kota Bandung. Makanya selalu penuh banget apalagi pas weekend. Jadi ini kita baru banget ya pergi ke mall ini. Pengen lihat-lihat aja sih terbesarnya tuh sebesar apa gitu ya. Terus juga di mall ini tuh time zone-nya juga besar banget teman-teman. Nah, ini kita mau lihat-lihat ke bagian time zone. Nah, yang paling semangat kalau diajak ke time zone tuh Arsy. Dia sampai lari-larian gak sabar pengen cepet-cepet ke time zone. Tapi emang benar-benar besar banget teman-teman time zone di mall Summarecon ini. Terus mainannya tuh emang lebih banyak untuk dewasa ya, karena di sini ada bowling, terus ada apa lagi, pokoknya banyak banget deh. Dan di Mall Summarecon juga ada kayak tempat bermain untuk anak-anak ini teman-teman. Ini tuh gratis ya. Di sini ada parasotar, ada ayun-ayunan juga. Jadinya Arsy mampir deh main sebentar. Nah, karena kita ke Mall Summareconnya nggak pas hari weekend, jadi mallnya tuh nggak terlalu penuh. Kalau ngelihat Arsy seneng main kayak gini aja tuh udah alhamdulillah banget. Aku juga jadi ikut seneng deh. Nah, udah selesai lihat-lihatnya, udah capek, perut juga udah keroncongan. Jadi kita mampir deh ke Solaria untuk makan sebentar. Oke, teman-teman, kayaknya video aku cukup sampai di sini ya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.